Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-11 pada hari yang keempat dari daurah kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah Qawaid Al-Fiqhiyah karya Ibnu Mibrad rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca kaidah yang ke 43. Berkata penulis rahimahullahu taala, As-salihatu wal arba'un. Kaidah yang ke 43. Ini kaidah tentang al-mawadi' allati yushra fiha al-habs. Tempat yang atau keadaan-keadaan, tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang disyariatkan padanya memenjarakan atau mengurung. Nah, ini al-habas. Kata penulis rahimahullah, al-habsu masyru'un fi 8 mawadhi'. Memenjarakan atau mengurung adalah hal yang disyariatkan pada 8 tempat. Pertama, beliau terangkan bahwa pemenjaraan atau pengurungan itu adalah hal yang disyariatkan. Pensyariatan memenjarakan atau mengurung ini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ahli fikih. Di mana telah datang di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nisa, "Wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila." Yang perempuan yang melakukan fahisyah dari istri-istri kalian, persaksikanlah, mintalah persaksian untuk kelakuan mereka dari 4 orang. Kalau mereka mempersaksikan, maka tahanlah mereka di rumah-rumah mereka hingga mereka diwafatkan oleh Allah. Tahan di rumah-rumah hingga wafat. Ini adalah memenjarakannya. Ya. Dan pemenjaraan enggak harus di kurungan atau tempat khusus. Ya, kadang di rumah atau yang semisal itu. Iya. Dan tentunya ayat ini adalah beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini hukum sudah terhapus ya. Hukum dipenjarakan di rumah sudah terhapus, telah diganti dengan hukum rajam atau hukum cambuk. Tergantung perempuan tersebut, dia perempuan yang sudah menikah atau tidak. Dan juga mereka berdalilkan dengan firman Allah pada ayat Al-Muharibin, "Au yunfau minal ard," atau mereka diasingkan dari bumi. Iya. Kalimat diasingkan dari bumi tidak hanya bermakna ia dikeluarkan dari negerinya, sebab ini adalah sebuah hukuman yang diinginkan dengannya efek jerah. Kalau itu bisa diwakili dengan dipenjarakan, maka sama dengan mengasingkannya dari bumi. Demikian pula di kisah persaksian, "Tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billah." Kalian menahan mereka setelah sholat, kemudian keduanya
bersumpah dengan nama Allah. Iya. Baik. Dan di antara dalil yang menunjukkan pensyariatannya adalah hadis Rasulullah SAW, "Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah." Orang yang punya kemampuan menahan utangnya, dia mampu membayar tapi dia tahan, tidak dia bayar, ini menghalalkan irdahu, kehormatannya. Ya. Kalimat irdahu maksudnya boleh dibicarai keras dan boleh diadukan ke pengadilan, wa uqubatan, dan boleh dihukum, dia boleh dipenjara. Demikian ditafsirkan oleh sejumlah dari as-salaf, Sufyan, Waki, Ibnu Mubarak dan selainnya. Nah, dan ada beberapa kejadian yang disebutkan terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengurung, ya, memenjarakan kelelahan tersebut. Ya. Dan sepakat para sahabat akan pensyariatan memenjarakan. Menurut para ulama ar-rasyidin, mereka memenjarakan sekelompok manusia. Abdullah bin Zubair dan para khulafa setelah mereka, dan juga para qadhi fuqaha di berbagai negeri dan di berbagai tempat, tidak ada yang mengingkari. Ini adalah sebuah kesepakatan di kalangan para ulama. Dan dimaklumi dari sisi akal, ini adalah hal yang diperlukan, ya, untuk menyingkap orang yang tertuduh, apakah benar tuduhan atau tidak. Dan orang yang melakukan kerusakan, begitu dipenjarakan, maka manusia akan aman dari kejelekannya. Iya. Dan semisal dengan itu. Dan para ulama di pembahasan memenjarakan, mereka mensyariatkannya karena 3 alasan. Alasan yang pertama adalah untuk memberikan sanksi atau memberikan takzir, pelajaran. Ya. Penjatuhan hukum yang diharapkan menjadi pelajaran baginya. Dan ini kebanyakan keadaan yang disebut oleh penulis di sini. Ini maksudnya adalah untuk memberikan hukuman dan memberi pelajaran, memberi takzir. Dan yang kedua adalah untuk al-istithaq, untuk diminta wasiqah, diminta keterangan. Iya, dimintai keterangan. Jadi penjara untuk dimintai keterangan. Dan yang ketiga, lil ihtiraj. Itu dilakukan untuk ihtiraj, untuk penjagaan. Seperti ada orang yang dia punya pandangan aib, sering dia celakakan orang, maka boleh pemerintah memenjarakannya karena membahayakan orang. Ya, dan tentunya kalau kita berbicara tentang masalah memenjarakan, ini bagian dari hukum dan peradilan, penegakan hukum. Dan hal yang seperti ini dari kekhususan penguasa. Dan ada silang pendapat di kalangan ahli fikih, apakah qadhi di pengadilan boleh memenjarakan atau harus dengan izin penguasa. Ini 2 pendapat. Dan hal yang seperti ini sebenarnya pembahasannya dibahas secara fikih pun tidak begitu banyak bermanfaat, karena yang menentukannya dan melihat kemaslahatan adalah pemerintah. Kalau dia pandang hakim atau qadhi diberi hak untuk memenjarakan, maka itu adalah wewenang mereka sepanjang ada kemaslahatan. Jadi ini secara global tentang memenjarakan. Dan ada buku-buku khusus yang ditulis tentang hal ini. Dan di sini penulis rahimahullah dari keindahan kaidah ini, beliau terangkan 8 tempat disyariatkan untuk memenjarakan. Kata beliau, sami'tu syekhana yaqulu, kami mendengar guru kami berkata. Dan disebut nama gurunya di sini.
Ya, dan ini termasuk hal yang perlu dibaca pada buku-buku beliau. Ya, sebab seorang penulis kadang dia globalkan, dia muhammalkan, disebut berkata guru kami. Dan dimaklumi dari buku-buku yang lainnya, dia punya istilah kalau dia katakan gurunya, ada gurunya memang dia banyak duduk dengannya. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, kalau beliau berkata syekhuna, itu kebanyakannya yang dia inginkan adalah Al-Hafidz Al-Iraqi atau Ibnul Mulaqqin. Nah, dan di sini ucapan penulis di sini ini dari hal yang perlu dibaca ke buku-buku beliau yang lainnya. Karena di buku beliau yang satu, Mughni Dawil Afham, beliau hanya menguraikan kesimpulan fikih, tidak menyebut guru-guru beliau. Dan telah dimaklumi di pendahuluan telah kita terangkan bahwa penulis mempunyai banyak guru. Kata beliau, sami'tu syekhana yaqul, kami mendengar guru kami berkata, al-habsu fi kalamil fuqaha fi thalathati mawadhi'. Habs di dalam memenjarakan, al-habs di dalam ucapan ahli fikih pada 3 tempat. Ini ucapan gurunya ya. Dan beliau sendiri berkata, wazidtu alaihi mawdi'aini. Dan saya tambah terhadapnya 2 tempat. 2 tempat menjadi 5. Tapi penulis sendiri semuanya menyebutkan berapa? 8. Ya. Dan nanti di ta'liq diterangkan ada tempat-tempat yang lainnya. Ya, ada 5 tempat lagi. Jadi semuanya 13 tempat. Dan sebenarnya penyebutan tempat-tempat ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Karena memang hukum habas memenjarakan ini apabila ada kemaslahatan dan dipandang oleh pemerintah, ya seseorang itu boleh dipenjarakan karena hal tersebut. Nah, di sini penulis misalnya beliau tidak menyebutkan dan di ta'liq juga tidak disebutkan tentang orang yang terus-menerus dia minum khamar, minuman keras. Sudah diberi hukuman cambuk, diberi hukuman, tapi dia tetap mengulangi. Ini pemerintah boleh memenjarakannya supaya dia apa? Ya, dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Demikian pula di masa ini orang yang kecanduan rokok, narkoba, dan semisal dengannya, pemerintah boleh memenjarakannya agar supaya hilang kebiasaannya dan dia merasakan bagaimana hidup tanpa perkara-perkara yang jelek itu. Baik. Sekarang beliau sebutkan semuanya 8 tempat. Kata beliau, al-awwal, yang pertama, fil hajr. Qala ashabu la yuhbasu ila an yuqima bayyinatan ala infadi malihi wa i'sarihi. Ini dalam masalah hajr. Ya, seorang kadang dihajar. Maksudnya dihajar, ditahan. Ditahan untuk melakukan tasarruf pada hartanya. Jadi tahan untuk melakukan tasarruf, berbuat dan menggunakan hartanya. Kenapa? Ya. Karena dia punya keterkaitan dengan orang lain. Terkaitan dengan orang lain yang harus dia tunaikan. Maka di pembahasan hajar, ya, orang yang misalnya dia bersyirikat dengan beberapa orang, kemudian dia rugikan syirikatnya, dia menjadi sebab kerugian. Maka dia menanggung kerugian itu. Kerugian ini ditanggung, dilihat dari hartanya. Kalau dia memiliki harta, maka hartanya ditahan oleh pemerintah untuk membayar kerugiannya. Ya, walaupun di pembahasan hajar sendiri itu dirinci harta mana yang boleh yang boleh disita. Adapun harta yang dia perlukan seperti tempat tinggalnya atau rumah tempat tinggalnya atau pakaian yang dia pakai atau yang semisal dengannya, itu tidak dihajar. Tapi yang lainnya dari harta yang mungkin dipakai untuk membayar
orang-orang yang dia rugikan, maka itu boleh disita. Ya, dan dia boleh dipenjara. Di sini disebutkan qala ashabuna, berkata ashab kami, maksudnya dari ulama Hanabilah, yuhbas, dia dipenjara, ila yuqima bayyinatan, sampai dia menegakkan bayyinah bahwa hartanya sudah habis atau dia dalam posisi kesusahan, tidak bisa melunasi. Kalau dia ada bayyinah, terlihat misalnya tidak ada lagi hartanya dan sudah nampak jelas bahwa dia adalah orang kesusahan, ya sudah dilepas dari kurungan. Nah, karena ini dikurungnya adalah sebatas dia menegakkan bayyinah saja. Jelas ya? Baik. Dan masalah dikurungnya berapa lama? Kembali kepada ijtihadul hakim. Ya. Mereka yang melihat apa yang maslahat di dalam hal tersebut. Yang kedua kata beliau, wasani, yang kedua, qala ashabuna, berkata apa ashab kami, yaitu dari ulama Hanabilah, idza amsaka syakhsan wa qatalahu akhar, qutila al-qatil wa hubisa al-mumsik hatta yamut. Iya. Apabila seorang memegang orang lain lalu dibunuh oleh orang lain. Jadi si A misalnya dia pegang si B dan si C yang membunuhnya. Maka qutil al-qatil, yang membunuh dijatuhkan hukum bunuh. Jadi si C yang membunuhnya dijatuhkan hukum dibunuh. Wa hubisal mumsik hatta yamut. Orang yang memegangnya itu si A yang memegang, ya, dia dikurung sampai dia mati. Ini salah satu pendapat ya di mazhab Hanabilah. Dan ada pendapat lain bahwa yang membunuh juga, yang menahan, yang memegang juga itu dibunuh karena dia menjadi sebab. Ya. Ini sebenarnya ya mulabasat di dalam masalah qadiyah, di dalam masalah pembunuhan. Ya, dilihat ya orang yang menahan ini apa ini ya, posisinya dia menahan. Kalau dia menahan memang sengaja ingin membunuh supaya orang yang lain membunuhnya, maka pendapat yang kedua yang mengatakan dia juga dibunuh itu lebih dekat. Tapi kalau dia menahan sebenarnya dia tidak punya maksud membunuh, tiba-tiba orang lain yang membunuhnya, maka ini pendapat yang disebut di sini di awal, jadi penjara sampai mati mungkin lebih dekat. Jelas ya? Dan ini ada sebuah hadits disebutkan, yang saya belum periksa kembali sanadnya, dan juga ada athar dari Ali bin Abi Thalib tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, kata beliau qala ashabuna, ini masih dalam nukilan gurunya ya. Gurunya kan menyebut 3. Ya. Karena itu disebutkan ashabuna semua di pertama sampai ketiga. Nah, ini nukilan di mazhab fuqaha dari kalangan Hanabilah. Man urifa bi adan nas hubisa hatta yamut. Siapa yang dikenal suka mengganggu manusia, maka dia dikurung hingga dia meninggal. Ya, kalau dia mengganggu, ya ini membahayakan manusia ya, kalau dia mengganggu. Apakah mau mengganggu dengan mengambil harta orang, mengganggu dengan menyakiti orang, ya, maka boleh ditahan oleh pemerintah supaya ia tidak mengganggu orang lain. Nah, hal yang sifatnya seperti ini ada keluasan di dalamnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam sebagian pembahasan beliau sebutkan tentang celaan orang yang mengeraskan bacaan pada saat apa? Pada saat sholat berjamaah. Ya, kata beliau tidak boleh menjaharkan niat. Niatnya dia baca usolli, dia jaharkan. Siapa yang menjaharkan di samping orang sholat, ditegur dengan keras. Karena itu adalah bid'ah. Kalau dia tidak mau, kata beliau, boleh dipenjarakan. Ya, ini hukum yang kadang ditegaskan oleh sebagian ulama karena ya, ini orang menjaharkan niatnya mengganggu orang sholat, bentuk dari gangguan.
dari sisi lain itu ta'zir untuk bid'ah yang dia lakukan. Jadi ada beberapa sudut kadang dilihat kenapa dia harus dipenjarakan. Kemudian yang keempat kata beliau, Dzakarul qadhi fil ahkam as-sultaniyah. Fituhmah. Maksudnya al-qadhi di sini al-qadhi Abu Ya'la. Ya, dari ulama terkemuka di madhab Hanabilah. Dia punya buku yang sangat indah, judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dia sebutkan tentang tuhmah. Ya, dia sebutkan tentang tuhmah. Idza qaddama syakhsun akhar wadda'a alaihi sarqatan aw nahwiha atau nahwaha wa tuliba bi iqamati al-bayyinah fa inna al-muttaham yuhbasu ila an yuqima alaihi al-bayyinah wa kadzalika al-qatl. Nah, Qadhi Abu Ya'la menyebutkan tentang orang yang tuhmah, tertuduh. Jadi seorang dia perhadapkan orang lain kepada masalah pengadilan, dia mengadukan, dia mengangkat. Maka orang yang mengangkat ini, dia katakan bahwa si fulan ini mencuri. Atau dia berikan tuduhan lain. Kemudian orang yang mengadukan ini, kalau dikatakan mencuri, ya membunuh, itu perlu bayyinah. Perlu apa? Perlu bayyinah, perlu bukti. Jelas? Wa tuliba bi iqamatil bayyinah. Jadi perintah diminta untuk menegakkan bukti. Maka saat penegakan bukti ini, fa innal muttaham, orang yang muttaham, orang yang tertuduh, kata Abu Ya'la, itu boleh untuk dipenjara. Yuhbas ila ayyukima alaihi al-bayyinah. Dia dipenjara sampai ditetapkan padanya bukti. Kalau ternyata tidak ada buktinya, dia dilepas dari penjara. Begitu maksudnya. Wa kadzalika fil qatl. Demikian pula kalau ada yang menuduh dia membunuh. Tadi contoh apa? Mencuri. Demikian pula kalau dituduh membunuh. Ya. Nah, ini masalah yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la. Mungkin benar dan mungkin tidak benar. Ya. Dikatakan mungkin benar dan mungkin tidak benar. Mungkin tidak benarnya dari sisi, ya, tidak boleh sembarang saja memenjarakan orang. Tiap kali ada yang mengadu menuduh langsung dipenjarakan yang dituduh. Ya. Ini bukan hal yang apa? Yang wajar. Nah, bukan hal yang wajar. Nah, itu Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengkritik tentang hal ini. Ada di bawah ditalik, bisa dilihat ya. Namun apa yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la mungkin saja benar. Kalau yang dituduh ini padanya ada qarinah yang kuat, indikasi yang sangat kuat yang menunjukkan tuduhan benar. Atau nampak ketika datang orang yang mengadukan tuduhan si fulan mencuri, si fulan ini tampak padanya tanda-tanda yang meragukan. Ya. Tanda-tanda yang meragukan menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar benar mencuri. Ya. Atau misalnya orang yang dituduh ini, dituduh mencuri, dituduh membunuh, memang dikenal orang yang suka berbuat apa? Kefajiran. Ya. Suka dibuat senang berbuat jelek. Maka ini indikasi-indikasi kuat. Ya. Mungkin saja kalau ada indikasi kuatnya, boleh dia ditahan sehingga apa? Ditegakkan padanya apa? Bayyinah. Jelas ya? Maka ini masalah yang keempat perlu dirinci. Ya. Kemudian yang kelima kata beliau, fil bughat. Tentang al-bughat. Ya, al-bughat ini adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa. Ya. Dia melakukan kudeta yang semisal dengannya. Al-bughat kata beliau, anna man qadira atau anna man qudira alaihi minhum hubisa ila an tanqadi al-harb. Siapa yang tertangkap dari mereka, qudira alaihi artinya tertangkap, hubis, maka ia dipenjara ila an tanqadi al-harb. Jadi penjara sampai peperangan selesai.
Jelas ya, sebab kalau dikatakan bughat berarti ada kelompok yang melakukan kudeta. Jadi kalau sudah selesai, fitnah sudah beres, ia dilepas karena tidak ada lagi apa? Fitnah. Ya begitu. Jelas ya? Ini al-bughat. Ya, dan kemaslahatannya jelas. Untuk memenjarakannya, kemaslahatannya jelas. Kemudian ini 5 ya. Sudah 5 disebutkan oleh siapa? Oleh penulis. Jadi di guru beliau menyebutkan 3 dan beliau sendiri menambah 2. Setelah itu beliau menyebutkan ucapan sebagian ahli fikih yang lainnya. Tambahan yang ke-6 sampai ke-8. Kata beliau, "Dzakara ba'dul fuqaha sadisan." Dan sebagian ahli fikih menyebut yang ke-6. Wa huwa fil muharibin. Yaitu tentang al-muharibin. Ya. Al-muharibin ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Sungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya atau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Jadi ini ukuran muharibin. Jelas ya? Kata beliau, al-habas idza lam yufid an-nafyu fi haqqihim. Boleh dipenjara kalau diasingkan itu tidak memberi manfaat pada mereka. Ya. Dia muharibin ini tinggal di di sebuah tempat. Anggaplah dia tinggal di Indonesia. Kalau pemerintah diberikan kebijaksanaan, dia ini dibuang ke luar negeri. Tidak boleh masuk lagi ke Indonesia. Contoh ya. Dibuang ke luar negeri, dia malah senang. Oh, saya bisa keliling-keliling. Tidak ada efek jerah kalau dia dibuang begitu ke luar negeri. Jelas ya? Maka ya, boleh pemerintah memenjarakannya kalau itu yang bermanfaat. Sebab memang kandungan yang au yunfau minal ard seperti yang saya sebutkan tadi di awal pendahuluan, di awal pertemuan, bahwa itu juga mengandung makna boleh dipenjarakan sebab maknanya sama. Maknanya sama. Dan ini pendapat kebanyakan para a'imah. Nah, kemudian yang ketujuh kata beliau, "Fima idza imtana'a ar-rajulu min an-nafaqa 'ala zawjatihi ajbarahu al-hakim wa habasahu." Yang ketujuh tentang seorang lelaki yang tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya. Maka al-hakim perhatikan bahasanya ya, ini memang ketentuannya untuk pemerintah, hakim. Boleh memenjarakannya, boleh memaksanya dan memenjarakannya. Si A tidak mau memberi nafkah kepada istrinya. Ya, namanya suami punya kewajiban memberi nafkah. Padahal dia orang mampu, bisa memberi nafkah. Maka al-hakim memaksa dia. Ya, boleh dipaksa. Dilihat dari keperluan istrinya sebulan berapa. Maka dia dipaksa untuk mengeluarkan sebulan jumlah yang ditentukan. Atau kalau dia tidak mau mengeluarkan, maka dia boleh dipenjara. Jelas ya? Boleh dipenjara. Dan ini ketentuan yang disebut oleh ahli fikih ini tentunya kembali kepada ijtihad al-hakim. Dan seorang al-hakim boleh saja menjatuhkan hukum yang seperti ini untuk menjaga keamanan dan menciptakan kebaikan ya di tengah masyarakat. Kemudian yang ke-8 kata beliau, "Man imtana min qada'i dainihi ajbarahul hakim. Fa in imtana habasahu." Ya. Yang ke-8 orang yang menahan, tidak mau melunasi utangnya. Dia punya utang, tidak mau dia lunasi. Maka al-hakim boleh memaksanya. Kalau dia tidak mau boleh dipenjara.
nggak mau boleh di penjara. Ini mirip ya dengan yang pertama tadi. Baik, ini 8 tempat disebut oleh penulis di sini, dan di ta'liq di bawah disebutkan tempat yang lain juga disebutkan oleh al-fuqaha. Yang ke-9, al-qatil yuhbas inda ta'khir istifa'il qisas. Orang yang membunuh di penjara ketika terlambat qisas ditegakkan. Ya. Si A dia membunuh. Dari proses pengadilan, ya, hukum yang ditetapkan padanya hukum qisas. Karena keluarga tidak memaafkan, mereka meminta untuk diqisas. Maka di sela penungguan penjatuhan hukum qisas, ya, orang yang akan diqisas ini dipenjarakan. Orang yang akan diqisas dipenjarakan. Jelas ya? Baik. Jadi ini adalah hal yang bagus dimaklumi, ya, akan kebaikannya. Kemudian yang ke-9 kata beliau, al-muli idza imtana'a min al-fai'ah ba'da tarabbus wa lam yutalliq habasahu al-hakim hatta yafi aw yutalliq ala ihda ar-riwayatain. Al-muli orang yang melakukan ila. Orang yang melakukan ila. Ila itu seorang bersumpah dia tidak mau mendekati istrinya. Ya. Dia tidak mau mendekati istrinya. Maka orang yang melakukan ila ini paling lama dia tidak boleh dia menjalankan sumpahnya paling lama 4 bulan. Ya. Jelas ya, paling lama 4 bulan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, tarabbusu 4 ashhur. Dia paling lama tarabbus 4 bulan. Jadi begitu sampai 4 bulan, orang yang melakukan ila, si istri boleh menuntut, ya, untuk diceraikan. Jelas ya? Karena sudah 4 bulan dia tidak mau berhubungan dengan istrinya, maka istri boleh ke pengadilan menuntut supaya diceraikan. Tapi orang yang melakukan ilah ini tidak mau menceraikannya. Tidak mau menceraikannya, tidak mau juga kembali. Ya, dan ini pelanggaran syariat ya. Kalau dia tidak mau kembali, dia ceraikan. Kalau dia tidak ingin menceraikannya, maka dia kembali. Dia kembali dan dia selesaikan ilahnya. Baik. Maka di sini pemerintah ya boleh untuk memenjarakan dia sampai dia menentukan pilihan, dia kembali atau dia mentalak. Baik. Yang ke-11 kata beliau, as-sariq idza ada lis-saraqa ba'da qat'i yadihi al-yumna wa rijlihi al-yusra khubisa fi ats-tsalitsah hatta yatub. Orang yang mencuri, ya, apabila dia kembali mencuri setelah dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Ya, sebab kalau dia mencuri pertama dipotong tangannya dulu, tangan kanan dulu sampai pergelangan. Dia mencuri lagi, dipotong kakinya. Dia mencuri lagi, dipotong kanan kirinya. Jelas ya? Ini kalau dia terus mencuri. Kalau dia sudah 2 kali mencuri, maka boleh dipenjara. Ya, supaya dia tidak kembali mencuri. Dia tidak kembali mencuri. Dan ini hal yang dipandang oleh Al-Hakim. Yang ke-12 adalah al-mubtadi ad-da'iyah. Seorang ahli bid'ah yang menyuruh kepada bid'ahnya. Ya. Dan ini termasuk hal yang diberikan penegasan oleh Imam Ahmad dalam hal ini. Ya. Dan makna memenjarakan ahlul bidah yang menyuruh kepada bid'ahnya ini sangat terarah di dalam syariat. Perkara yang sangat ditunjukkan oleh dalil. Karena bahaya bid'ah ini lebih banyak dan lebih besar dari sejumlah bahaya maksiat. Maka dia pantas untuk dipenjarakan. Ya, pantas untuk dipenjarakan kalau memang
Ini menyuruh kepada bid'ahnya. Iya. Kemudian yang ke-13, as-sahir wal kahin wal arraf. Di riwayat Ahmad annahum yuhbasun. Sahir, orang yang melakukan sihir, kahin, dukun, arraf, paranormal, dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dia dikurung. Ini di pendapat mengatakan tidak dibunuh ya. Pendapat yang mengatakan tidak dibunuh. Tapi di sebagian pendapat dia tidak dipenjara, tapi dibunuh. Ya, karena syah di dalam hadits yang mempunyai hukum marfu, hadd as-sahir darbuhu bis-sayf. Had seorang sahir, seorang yang melakukan sihir adalah dipenggal dengan pedang. Nah, ini dukun dan sihir ini merusak di tengah manusia. Merusak di tengah manusia. Memberikan kejelekan di tengah manusia. Membuat perpecahan antara orang-orang yang bersaudara, karib kerabat. Ya. Subhanallah, sampai kadang ya, dua orang bersaudara bertengkar, ribut. Ya, gara-gara salah seorang dari mereka datang ke dukun, dia katakan, yang bikin kamu begitu adalah saudaramu. Ya. Ini dari kejelekan, sahir dan kahin ini. Dan menjadi masalah di masyarakat kita. Ya. Ini mendatangi dukun, paranormal sudah dianggap lumrah biasa. Bukan lagi lumrah yang biasa. Lebih daripada itu. Ya. Ada iklannya lagi. Ketik right, sudah dapat informasi. Dan ini dari kerusakan. Karena itu wajar di hukum Islam tetapkan hukum keras seperti ini. Ya. Perhatikan ya bagaimana di hukum-hukum itu. Orang memandang penegakan hukum dianggap hal yang wah ini terlalu keras, tidak berperi kemanusiaan. Ya. Dan orang-orang yang berbicara seperti ini biasanya orang yang tidak punya akal sehat. Atau punya akal, tetapi akalnya kurang dimanfaatkan. Iya. Seorang yang membunuh, dalam hukum Islam dia juga dibunuh. Dengan ketentuan-ketentuannya tentunya. Ada syarat-syaratnya. Iya. Ketika dijatuhkan hukum qisas, ya, rame-rame berteriak, oh ini tidak berperi kemanusiaan. Ya. Dia tidak pernah berpikir, orang yang membunuh, ketika dia membunuh, itu berperi kemanusiaan. Kemudian orang yang dibunuh ditelantarkan hak keluarganya, anak-anaknya. Sama saja dengan orang yang dibunuh. Itu keadilan di dalam Islam. Dan dijatuhkan hukum membunuh supaya tidak ada yang berani melakukan perbuatan yang seperti itu. Ya. Dan menjadi masalah kaum munafikin. Ya. Mereka kaum munafikun. Sebab berbicara menjelek-jelekkan Islam. Ada yang sebagiannya dosen di perguruan Islam, tapi munafik sebenarnya. Orang-orang yang menegakkan hukum Islam dicela, tidak dibenarkan. Nah, negara yang menegakkan hukum syariat, negeri yang menegakkan hukum syariat dijelekkan. Nah, itu karena kepentingan penguasa. Ya, ulamanya diatur oleh penguasanya. Dan ini semua dari musibah di masa ini. Karena itulah menerangkan hukum-hukum syariat, menjelaskan bagaimana keindahan Islam ini dalam segala sudut dan pensyariatannya, itu perkara penting di masa ini. Supaya seimbang keadaan manusia, tercipta keamanan di tengah mereka. Dan tidak akan terwujud keamanan di tengah kaum muslimin, di tengah masyarakat, tanpa mereka kembali dan menerapkan hukum-hukum syariat. Ya, bagaimanapun manusia ini mendapatkan kemajuan dalam teknologi dan di dalam menciptakan fasilitas-fasilitas keamanan, keamanan tetap tidak akan tercipta kalau sebab-sebab keamanan itu tidak diterapkan. Dan sebab-sebab munculnya keamanan semuanya ada di dalam aturan syariat, tidak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Ya. Karena itu harus dilihat bagaimana Islam ini mengatur. Baik, selesai kaidah yang keberapa?
Kaidah yang ke-43. Sekarang kita pindah ke kaidah berikutnya. Kaidah yang ke-44. Kaidah yang ke-44 ini tentang tanda-tanda balik. Ya. Tanda-tanda balik dibahas oleh penulis di sini. Ya, di pertengahan ya, beliau masukkan di sini. Ada kaitannya dengan ibadah sebelumnya, balik. Ada kaitannya dengan penerapan hukum juga. Ada kaitannya dengan masalah hukum muamalah, masalah nikah. Ya. Kata balik ini diperlukan. Karena itu diberi kaidah tentang mengetahui bagaimana tanda-tanda balik. Kata beliau al-bulughu yakunu fi haqqi dzakari bi thalathati asya'. Balik itu pada seorang lelaki itu diketahui dengan 3 perkara. Yang pertama al-ihtilam, dengan mimpi basah. Yang pertama. Nah, ini banyak dalilnya ya, tentang mimpi basah. Itu tanda balik. Kira dimaklumi. Kemudian yang kedua, kata beliau wa nabati asy-sya'r al-khashib haula al-qubul. Ya, dan tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan. Sekitar kemaluan. Dan ini berdasarkan hadits Atiyah. Beliau berkata, Uridna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Atiyah ini Al-Qurawi. Beliau dari waktu itu dari Bani Quraidah. Jadi waktu Bani Quraidah diperangi oleh Rasulullah, ya, Rasulullah memberikan hukum bahwa seluruh laki-laki balik dari Bani Quraidah dijatuhkan hukum mati. Maka dilihatlah siapa yang balik. Ya, bagaimana cara melihatnya? Atiyah menjelaskan. Kami pun dihadapkan kepada Nabi Yauma Quraidah. Pada hari Quraidah. Fakana man ambat qutil. Maka siapa yang sudah tumbuh rambutnya, yang rambut di sekitar kemaluannya, ia dibunuh karena sudah apa? Sudah balik. Wa man lam yumbit khulliya sabiluhu. Siapa yang belum tumbuh, maka dibiarkan jalannya. Kata Atiyah, wa kuntu mimman lam yumbit fa khulliya sabili. Dan saya waktu itu dari orang yang belum tumbuh ya rambutnya. Karena itu jalanku dibiarkan. Beliau tidak kena hukum bunuh waktu itu karena masih apa? Masih belum balik. Ya. Dan Allah memberi nikmat kepada beliau setelah itu masuk Islam. Jelas ya? Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Lima dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Nah. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga, wa bulughi khamsa asyarata sana. Ya. Dan dia mencapai usia 15 tahun. Jadi kalau dia tidak mimpi, dia mimpi di umur 10 tahun. Maka di umur 10 tahun dia balik karena mimpi. Rambut di sekitar kemaluan tumbuh di umur 12 tahun. Maka dia balik karena sudah tumbuh apa? Rambut. Tidak tumbuh belum mimpi, maka dilihat umurnya. Kalau dia sudah sampai 15 tahun, mimpi ataupun tidak tumbuh, sudah dihitung apa? Dihitung balik. Ya, ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Kata Ibnu Umar, ya, aradtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud wa ana ibnu 14 sana. Falam yujizni. Kata beliau, kata Ibnu Umar, saya menghadapkan diriku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Ya, minta supaya dia diikutkan perang. Dan waktu itu kata Ibnu Umar, umurku masih 14 tahun. Maka Nabi tidak mengirimkanku. Karena belum balik ya. Belum balik. Kemudian kata Ibnu Umar, wa aradtu alaihi yawmal khandaq wa ana ibnu 15 fa ajazani. Saya hadapkan diriku di perang Khandaq. Dan waktu itu saya berumur 15 tahun, maka beliau membolehkan. Ini dalil menunjukkan bahwa umur 15 tahun itu adalah tanda dari tanda apa? Baik. Kemudian kata beliau wal unsa bi khamsatin. Adapun perempuan dengan 5 tanda. Kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5. Tazidu ala salasa. Apa 5 ini? 3 tanda yang telah disebutkan tadi untuk laki-laki, ditambah lagi 2 tanda. 2 tanda itu apa? Bil haidi, dengan haid.
Kalau dia sudah haid, itu tanda baliknya. Yang kelima, wal hamal, dengan dia hamil. Karena kalau dia sudah hamil, ini menunjukkan bahwa dia sudah balik. Sudah balik. Jelas ya? Dan ini tentang haid, dia adalah tanda balik. Ini adalah hal yang dimaklumi, ditunjukkan di dalam dalil-dalil. Baik, selesai ya tanda-tanda balik. Dan ini saya kira adalah hal yang mudah untuk dipahami. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam kaidah yang ke-45. Al-khamisatu wal arba'un, kaidah yang ke-45. Al-bai'u taratan yaqa'u ala ainin wa taratan yaqa'u ala manfa'ah. Jadi kaidah yang ke-45 ini beliau memberikan kaidah membedakan antara penamaan. Ya. Jadi ini ketentuannya dhawabit, cara membedakan furuq. Membedakan antara ini dan itu. Kata beliau, bai' taratan yaqa' ala ainin. Jual beli itu, ya, karena jual beli terdapat mubadalah, pertukaran. Ya. Ada penjual, ada pembeli, ada yang membayar, ada yang membalas dengan apa? Dengan barang atau dengan manfaat. Maka adanya pertukaran ini itu disebut jual beli. Ya. Kalau jual belinya terhadap barang, ya jual beli ada dua macam. Ada jual beli terhadap barang, dan ada jual beli terhadap apa? Manfaat. Terhadap manfaat. Fa'alal a'yan huwal bai'. Kalau terhadap barang itu yang disebut jual beli, al-bai'. Wa 'alal manafi' terhadap manfaat itu yang disebut dengan ijarah. Sewa menyewa. Jelas ya? Manfaat. Dia katakan rumah ini saya jual. Jadi rumah adalah apa? Ain, barang. Kalau dikatakan rumahnya dijual, berarti ini jual beli. Ya. Tapi kalau dia katakan rumah ini boleh ditinggali, disewakan. Dan kalau engkau tinggal di rumah ini selama setahun bayar sekian. Jadi di sini dia menjual apa? Manfaat tinggal di mana? Di rumah. Dan ini disebut apa? Disebut ijarah. Nah, itu perbedaannya. Kemudian beliau bedakan pembedaan yang lain. Wal hibatu taratan taqa'u ala aini wa taratan ala manfaat. Yang berkaitan dengan hibah. Hibah itu ya dalam mana bahasanya pemberian. Pemberian itu kadang terhadap sebuah barang dia beri. Ini barang ambil. Dan kadang pemberian sifatnya manfaat. Ya, bukan barang yang dia kasih, tapi manfaatnya. Ini barang silahkan kamu pakai. Itu manfaat namanya. Fa'alal a'yan al-hibah. Kalau dia pemberiannya sifatnya barang yang diberi itu namanya hibah. Ya. Alal manafi' kalau dia terhadap manfaat itu disebut ariyah. Disebut apa? Ariyah, dipinjamkan. Ya. Dipinjamkan. Karena memang hanya untuk dimanfaatkan. Dia berkata, ini motor untuk kamu. Motor adalah apa? Barang. Dikatakan ini motor untuk kamu. Ini apa namanya? Hah? Ini namanya hibah. Karena dia beri motornya. Tapi kalau dia berkata ini motor silahkan kamu pakai. Ini apa namanya? Ini namanya ariyah. Jelas ya? Ini namanya ariyah. Nah, ada perbedaan tentunya antara bai' dan ijarah. Kalau bai' jual beli, ya, menjadi kepemilikannya barang itu. Sifatnya lazim, berbeda dengan ijarah. Ya. Ijarah tidak menjadi kepemilikannya, dia hanya memanfaatkan sementara. Demikian pula hibah. Kalau hibah sudah diberi, itu masuk ke dalam kepemilikannya. Dia boleh tasarruf, boleh dia jual, boleh dia. Berbeda dengan ariyah. Ariyah itu amanah diberikan kepadanya, pinjaman. Dia hanya boleh memanfaatkan. Adapun menjualnya, memberikan kepada orang lain, mewakafkannya, dia tidak punya hak untuk itu. Jelas ya? Karena itu di sini oleh beliau rahimahullah dibedakan. Ya. Baik, dan ini kaidah ini memberikan tanbih ya.
tentang pentingnya membedakan antara sebuah bentuk dengan bentuk yang lainnya. Dan inilah pentingnya pembahasan al-furuq di fikih syariat. Ya, seorang mengenal al-furuq, perbedaan-perbedaan. Dan ada buku-buku khusus ditulis dalam hal ini. Ada al-furuq karya al-Qarafi. Ya, ini termasuk buku yang sangat bagus. Ada al-ashbah wa nadhair karya as-Suyuti. Ada juga karya yang lainnya banyak. Nama al-ashbah wa nadhair. Ini untuk membedakan. Supaya seorang, ya jangan jangan menganggap ini jual beli ternyata itu adalah sewa menyewa. Jangan sampai dianggap itu pemberian hibah, ternyata itu hanya sekedar pinjaman saja. Iya. Jelas ya? Maka harus dia pandai membedakannya. Selesai kaidah yang ke-45. Kata beliau kaidah yang ke-46. As-sadisa wal arba'un. Kaidah yang ke-46. Ini tentang syarikat. Tentang persyarikatan. Kata beliau asy-syarikatu khamsatu adrubin. Syarikat itu ada 5 macam syarikat. Dan 5 macam yang disebut oleh penulis di sini, ini yang biasanya diterangkan di mazhab Hanbaliyah. Ya, dan insyaallah 5 macam yang diterangkan adalah hal yang baik dan bagus, didukung oleh masuk ke dalam keumuman dalil-dalil tentang persyarikatan. Dan di sebagian mazhab hanya disebut 4 saja. Ada sebagian hal yang dilebur ke bentuk syarikat yang lainnya, dan ada sebagian hal yang lain yang ada pembahasannya di kalangan mereka. Tapi secara umum saya tidak ingin terlalu meluas dalam hal ini. Apa yang diterangkan oleh penulis di sini, 5 bentuk syarikat, ini adalah kaidah yang sudah benar. Ya, dan kaidah yang patut untuk diperhatikan. Kata beliau rahimahullah, asy-syarikatu khamsatu adrubin. Syarikat itu ada 5 macam. Yang pertama, syarikatu inan. Yang pertama adalah syarikat inan. Iya. Baik. Yang kedua, wal mudharabah, syarikat mudharabah. Ya, kadang disebut syarikat mudharabah, dan kadang disebut mudharabah saja. Sebut mudharabah saja. Kalau sudah disebutkan mudharabah, ya maksudnya yang dimaksud adalah syarikatnya. Jelas ya? Nah, ini di masalah penamaan saja. Iya. Kemudian yang ketiga, wa syarikatul wujuh. Yang keempat, syarikatul abdad. Yang kelima, wal mufawadah. Sebut juga syarikat mufawadah. Ya. Baik, ini 5 jenis syarikat. Secara umum persyarikatan itu adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat kita. Dalil pun tentang pembolehannya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam Al-Quran Allah firman, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd. Dan sungguhnya banyak dari al-khulata, orang yang bercampur hartanya, orang yang bersyarikat. Sebagian mereka melakukan kesewenang-wenangan terhadap sebagian yang lain. Ya, ini peringatan dalam ayat ya, dalam syarikat seorang itu harus sesuai dengan perjanjian di dalam persyarikatan dan jatahnya masing-masing. Tidak boleh sebagiannya membalimi yang lain. Ayat mengesankan bahwa di persyarikatan harus ada kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, menjalankan amanah dan memberikan pembagian bagaimana mestinya. Ya, dan tentunya ayat ini dasar utama yang dijadikan sebagai dalil adalah bahwa persyarikatan adalah hal yang syah. Sudah ada di syariat Nabi Daud, syariat sebelum syariat Islam ini. Dan di syariat Islam disebutkan di dalam Al-Quran adalah hal yang ditetapkan dan berlaku di syariat kita. Iya, berlaku di syariat kita. Dan di dalam hadits qudsi, dalam riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, ya, Allah berfirman, ana thalithu asy-syarikaini. Aku adalah yang ketiga dari 2 bersyarikat. Ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat kepada kawannya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Kalau mereka
Kalau dia mengkhianati kawannya, maka aku keluar dari mereka berdua. Ya, maksudnya hilang berkahnya, tidak ada kebaikan padanya, karena tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberkahi. Baik, ini syarikat ya. Dan syarikat itu secara umum terbagi dua. Ada syarikat yang berkaitan dengan kepemilikan, dan ada syarikat yang berkaitan dengan akad, al-uqud. Syarikat yang berkaitan dengan kepemilikan, iya, ini istihqaq, haknya ada di situ. Seorang sama-sama bersyarikat membeli mobil. Ya, maka mobil ini dua orang bersyarikat membeli mobil. Maka mobil ini milik dua orang. Sama-sama bersyarikat membeli rumah. Maka rumah ini milik orang-orang yang bersyarikat itu. Jelas ya, ini syarikat kepemilikan. Kemudian syarikat yang diterangkan oleh penulis di sini 5 jenis, itu namanya syarikat al-uqud. Syarikat akad. Sebab ini kaitannya dengan akad. Persyarikatan ya dalam bekerja dan mengelola usaha. Ya, dia kaitannya dengan akad. Syarikat yang pertama, kata beliau syarikatul inan. Jadi syarikat yang berkaitan dengan akad ada 5. Yang pertama syarikat al-inan. Syarikat al-inan ini hakikatnya dua orang bersyarikat. Ya. Dua orang bersyarikat dengan hartanya dan dengan usahanya. Ya. Jelas ya? Jadi dua orang misalnya bersyarikat, sama-sama punya modal harta dan sama-sama bekerja di dalam mengelola. Sama-sama bekerja di dalam mengelola. Jelas ya? Si A dan si B menjual barang. Iya. Jual barang. Anggaplah keduanya sama-sama menjual buku. Misalnya. Alat-alat tulis. Ya. Masing-masing mempunyai modal 5 juta. Ya. Dan dua orang ini, dua-duanya masing-masing terjun langsung di dalam usaha. Mereka yang menjual, memasarkan, mempromosikan dan seterusnya. Jelas ya? Maka ini disebut syarikat al-inan. Ya. Syarikat al-inan. Nah, karena kuda itu kalau dia memiliki inan sama-sama jalan di depan, maka disebut syarikat al-inan. Dan ini adalah hal yang diperbolehkan, tidak ada silang pendapat. Ya, di kalangan para ulama secara umum bolehnya, walaupun sebagian syaratnya diperselisihkan. Ini syarikat al-inan. Baik, sebelum saya lanjutkan, secara umum dalam persyarikatan, ya, di dalam persyarikatan, setiap orang yang bersyarikat di dalamnya punya hak. Memiliki apa? Hak, namanya syarikat. Teman syarikat, partnernya di dalam syarikat, maka dia memiliki hak. Kemudian yang kedua dari kaidah umum dalam persyarikatan, ya, semuanya mengeluarkan beban di dalam syarikat itu. Ada yang mengeluarkan beban biaya, ada yang beban tenaga, ada yang beban tanggung jawab. Ya, semuanya ada beban. Maka ketika ada untung, semuanya juga memperoleh apa? Keuntungan. Begitu ada kerugian, semuanya menanggung bagian dari apa? Kerugian. Ini kaidah umum dalam syarikat. Kalau globalkan untung sama untung, rugi sama apa? Sama rugi. Nah, ada istilahnya dalam syarikat, saya untung, kawan saya rugi. Iya. Semuanya harus menanggung keuntungan. Jelas ya? Di motor misalnya dia punya harta, saya punya pekerjaan. Dia modali, saya kerja. Usahanya rugi. Maka saya rugi tenaga, dia rugi apa? Rugi harta. Ya. Semuanya menanggung kerugian. Ini yang disebut dengan syarikat. Kemudian yang ketiga di dalam syarikat, kaidah umum ya. Ya. Dalam pembagian keuntungan itu adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang bersyarikat. Kesepakatan antara pihak-pihak yang bersyarikat. Tidak ada ketentuan umum dia harus dibagi 50%, 50%. Setengah-setengah,
atau dibagi 40-60. Tidak ada ketentuan tertentu di sini. Tapi yang dilihat adalah kesepakatan mereka berdua, dan kesepakatan mereka berdua ini tentunya dibentuk dengan beberapa sudut pandang. Namanya orang masuk di usaha, dilihat jenis kerjaannya apa, jenis modalnya apa, usaha ini suksesnya, apakah bertumpu di atas modal atau bertumpu di atas usaha. Ini kan ada perbedaan. Iya. Sebuah usaha maju, modal sedikit. Yang bekerja lebih banyak apa? Yang lebih banyak berkorban di situ. Maka mungkin yang bekerja dia diberikan keuntungan lebih banyak daripada apa? Pemodal. Sebuah usaha kerjaan sedikit, tumpuan utama pada modal. Maka mungkin si pemodal diberi lebih banyak daripada apa? Daripada orang yang mengelola. Ya. Jelas? Maka yang seperti ini kesepakatan antara dua belah pihak. Kemudian yang ketiga, di dalam menentukan keuntungannya, itu dia tentukan dengan suatu ukuran yang dimaklumi. Ukuran yang dimaklumi. Dan bentuk ukurannya ya adalah dia katakan ini dibagi dua misalnya, setengah-setengah. Ya, atau kamu 3/4, saya 1/4. Jelas ya? Atau kamu 2/3, saya 1/3. Ya. Kalau dia mau pakai persen juga tidak apa-apa. Kamu 60%, saya berapa? 40%, sama saja. Demikian cara menentukannya. Tidak boleh dia katakan ini uang 5 juta, silahkan kamu pakai usaha. Yang penting tiap bulan kamu beri saya keuntungan 1 juta. Ini boleh atau tidak? Ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Ini riba. Istilahnya, itu artinya dia pinjamkan dan dia ambil keuntungan tetap. Ya, kalau syarikat tidak seperti itu. Diberi modal 5 juta, dilihat, jalankan bisnisnya. Kalau ada keuntungan yang dibagi. Nah, mungkin dia dapat 1 juta, mungkin lebih, dan mungkin kurang. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keuntungan. Jelas ya? Sesuai dengan keuntungannya. Baik. Maka harus ditentukan dengan kadar yang dimaklumi dari keuntungan itu, ditentukan dengan ukuran itu tadi. 1/4, 1/2, 1/3. Ya. Atau kalau dia pakai persen juga tidak apa-apa. Ya. Baik. Kalau mereka bersyarikat dalam mengelola lahan, ya, mengelola tanah, mereka bersyarikat di situ, maka tidak boleh dia bagi keuntungan. Oh, ini tanah di sebelah timur, hasilnya milik kamu, yang lainnya punya saya. Tidak boleh dia seperti itu. Kalau di sebelah timur kena hama, ya, tanahnya tidak subur, tanah yang lainnya dekat sungai, maka rugi orang yang mengelola, kan begitu. Karena itu tidak boleh dia memastikan, oh yang di sebelah timur itu keuntungannya untuk kamu, yang lainnya punya saya. Tidak. Tapi dia katakan ini tanah kelola, ya, ada hasilnya dari tanah ini nanti, keuntungannya untuk kamu 1/3, saya 2/3. Ini contoh ya. Ya, harus seperti itu. Baik, ini kaidah-kaidah umum di dalam persyarikatan. Nah, baik, saya sekarang masuk di dalam pembahasan. Atau sebelum saya masuk, saya tambah lagi satu ketentuan. Kalau terjadi kerugian ya, di dalam persyarikatan, maka dilihat jenis kerugiannya. Terjadi kerugian dalam persyarikatan, dilihat jenis kerugiannya. Ya. Kalau kerugiannya lumrah, biasa, hal yang wajar dimaklumi, maka semuanya menanggung kerugian. Tapi kalau salah seorang dari mereka yang menjadi sebab kerugian karena keteledorannya atau karena kelalaiannya, maka menjadi sebab ini karena kerugian dan keteledoran, dia menanggung kerugian tersebut. Jelas ya? Sebab ini kaitannya dengan dia keluar dari amanah kerja. Keluar dari amanah kerja. Ya, dan menyebabkan terjadinya kerugian. Dan dia membayar dhaman untuk hal ini, yang menanggung kerugian tersebut. Baik, saya lanjutkan syarikat yang kedua, kata beliau, wal mudharabah. Syarikat mudharabah. Syarikat mudharabah. Mudharabah itu adalah dua orang bersyarikat, salah satu dengan harta dan salah satu dengan mengelola, bekerja, diam bekerja di dalamnya. Nah, ini syarikat mudharabah.
Dan syarikat mudharabah ini ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud dan selainnya. Mereka menetapkan hal ini dan tidak dikenal ada yang menyelisih dari para sahabat. Menunjukkan bahwa mudharabah ini adalah hal yang disyariatkan. Adalah hal yang disyariatkan. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa mudharib, orang yang melakukan masuk dalam syarikat mudharabah, dia adalah amin, orang yang terpercaya, ajir, orang yang dipekerjakan, wakil, dan dia adalah syarif, partner syarikat. Dia amin ketika dia diberi modal, maka dia adalah orang yang dipercaya memegang modal. Dia wakil karena ketika diberi modal dia bebas, ya, untuk mengarahkan modal itu, mengelolanya pada amanah yang dia diberikan padanya. Kemudian dia dikatakan ajir, orang yang diberi upah, ya, dipekerjakan karena ya, dia mengelola modal itu. Dan si pemodal tidak kerja, tapi dia yang mengelola modal tersebut. Nah, kemudian dikatakan dia syarik, kawan syarikat, karena kalau ada keuntungan, ya, maka dibagi antara mereka. Jadi secara umum ini mudharabah. Seorang memberikan modal, orang lain yang mengelolanya. Orang lain yang mengelolanya. Nah, baik. Selesai sudah ya al-mudharabah. Kemudian yang ketiga, syarikatul wujuh. Syarikat al-wujuh. Dikatakan syarikat al-wujuh karena dia pakai wajahnya. Ya. Kedudukannya, dia yang bertanggung jawab. Ya, sebuah toko, ya, atau sebuah usaha yang kita katakan toko. Toko itu modalnya perlu lahan, perlu ini, itu modal. Anggaplah sebuah usaha. Ya, dua orang bersyarikat di dalam usaha itu. Tidak ada modal mereka berdua. Cuma dua orang ini dikenal di kalangan orang-orang yang memiliki barang. Ya, mereka bicara saja ingin barang, diberi barang. Jelas ya? Jadi modalnya hanya modal apa? Ya, modal tanggung jawab saja. Hanya modal tanggung jawab. Jadi kalau dua orang ini dua-duanya punya modal ini, ya, bergerak bersama dalam satu usaha, maka mereka bersyarikat dalam usaha tersebut. Mereka bersyarikat dalam usaha tersebut. Keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya tanggung jawab setiap dari mereka. Ya. Demikian pula kalau terjadi kerugian. Kalau terjadi kerugian ini pembahasan lainnya. Nah, biasanya kalau terjadi kerugian banyak hal yang harus diperiksa di dalam masalah terjadinya kerugian. Tapi secara umum untung sama untung, rugi sama rugi. Nah, ini syarikat disebut syarikatul wujuh. Jadi sama-sama tidak ada harta. Ya. Tidak ada modal duit. Modalnya hanya apa? Mukanya saja. Ya. Sekedar dia telepon, dia hubungi, ya datang barangnya. Setelah itu mereka bertanggung jawab. Barang itu dipasarkan, kemudian diberikan pokok modalnya kepada siapa? Kepada pemilik barang. Nah, ini syarikat al-wujuh. Berikutnya syarikatul abdan, syarikat al-abdan, syarikat badan. Ini mereka tidak ada harta, ya, juga tidak ada apa? Tidak ada kedudukan di tengah manusia untuk itu. Dia hanya bersyarikat badan. Dua orang misalnya sama-sama masuk hutan. Ya. Keduanya berkata, kita kumpul kayu bakar. Kayu bakar yang kita dapat kita bagi dua. Jelas ya? Sudah semuanya masuk. Ada yang dapat satu ikat besar atau satu ikat kecil. Ya. Tapi karena perjanjiannya dibagi dua, dikumpul, setelah itu dibagi dua. Jelas? Ini syarikat namanya. Modalnya hanya apa? Modalnya hanya badan saja. Ya. 5 orang sama-sama naik ke gunung untuk mencari buah. Ya. Jelas ya?
Ini saya sebut bahasa-bahasa sebab gunung tidak ada kepemilikan khusus. Nah, tidak ada kepemilikan khusus. Maka mereka berkata, buah yang kita dapat kita bagi 5. Ini tidak ada masalah, syarikat. Modalnya hanya mereka apa? Punya badan bekerja. Punya badan bekerja. Iya. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Baik. Kemudian yang kelima, kata beliau, wal mufawadah. Syarikat al-mufawadah. Ya, kalau al-mufawadah ini dia adalah apa yang mengumpulkan seluruh jenis syarikat yang sebelumnya itu tadi. Yang mufawadah ada semua di dalamnya. Punya harta, bekerja langsung, bersyarikat secara badan, dan juga punya kedudukan di tengah manusia. Semuanya ada di dalam. Jelas ya? Ini disebut syarikat al-mufawadah. Nah, ini 5 jenis syarikat. Dan 5 jenis syarikat ini semuanya diperbolehkan di dalam syariat kita. Baik. Jadi kaidah umum dalam persyarikatan, kalau orang memahaminya, dia bisa memahami banyak permasalahan di dalam persyarikatan, di dalam usaha. Sekarang muncul misalnya bisnis waralaba. Ya, waralaba ini sebuah syarikat. Ya. Dia kadang dia punya nama, label yang sudah dikenal. Ya. Sekedar dipakai labelnya, namanya akan banyak pembeli, banyak orang yang datang. Jelas ya? Kadang dengan nama supermarket, kadang dengan nama rumah makan. Ya. Dan semisal dengan itu. Baik. Ada seorang yang bersyarikat di dalam, ingin memakai labelnya. Maka ini boleh masuk dalam syarikat, sebab pemilik waralaba yang punya label, dia punya manfaat nama. Nama ini sekarang sudah menjadi harga. Dia kayak nilai, bernilai harta. Jelas ya? Jadi itu modal dia. Dan seorang yang masuk ingin mengambil fasilitas mereka, dia mengeluarkan modal, duit di dalamnya. Maka ini bentuk dari apa? Bentuk dari persyarikatan. Bentuk dari persyarikatan. Jadi dibolehkan saja sepanjang hal tersebut ada manfaatnya. Dan ingat, ini ketentuan umum ya, sebab pada sebagian keadaan mungkin ada pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam persyaratan. Ya, kita harus lihat ya persyaratannya bagaimana. Ya, persyaratannya bagaimana. Baik. Selesai sudah kaidah yang ke-46. Kita berpindah kepada kaidah yang ke-47. Iya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, as-sabi'atu wal arba'un. Kaidah yang ke-47. Ini tentang ijarah, tentang sewa menyewa. Iya. Tentang sewa menyewa. Dan sewa menyewa, ijarah, dia adalah akad yang banyak terjadi di kehidupan manusia. Karena memang mereka perlu untuk hal ini. Ya, ada seorang yang perlu manfaat, keperluannya hanya sementara, ya, atau hanya pada waktu tertentu dia perlukan. Maka kalau dia beli, itu artinya dia beli sesuatu yang tidak begitu bermanfaat baginya. Jelas ya? Tidak begitu bermanfaat baginya. Maka dia perlu menyewa. Perlu menyewa. Dan sewa menyewa ini adalah hal yang sudah ada dari dahulu. Ya. Di kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir disebutkan dalam Al-Quran, "Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, andai kata engkau ingin, kamu minta upah. Ya. Terhadap pekerjaan yang kamu kerja, yaitu kamu membangun tembok tersebut. Ini masuk dari bentuk ijarah. Baik. Dan para fuqaha memberikan definisi tentang ijarah ini, tentang sewa menyewa. Mereka katakan bahwa ijarah itu adalah akad, ya, akad muawadhah ala tamliki manfaatin bi'iwad. Adalah akad penukaran untuk kepemilikan manfaat, tapi dengan membayar atau dengan memberikan
imbalan. Dengan memberikan imbalan. Jadi akad pertukaran untuk kepemilikan manfaat dengan memberikan imbalan. Nah, dengan memberikan imbalan. Jadi pertama dikatakan dia adalah muawawah, sebab ini pertukaran. Tamlik manfaat, diberikan kepemilikan manfaat. Keluar darinya kalau kepemilikannya sifatnya dia memiliki leher barang tersebut, memiliki barang itu langsung. Ini keluar darinya ya. Ya, bi'iwab. Dan dengan dia membayar. Harus ada imbalannya. Dengan dia memberikan imbalan. Nah, dan sebagian ulama ada yang memberikan definisi tambahan, lebih lengkap definisinya. Ya, mereka katakan bahwa ijarah, sewa menyewa itu adalah akad ala manfaatin mubahah, terhadap manfaat yang dibolehkan. Jadi harus manfaatnya apa? Manfaat dibolehkan. Min ainin muayyanah, dari barang tertentu. Bisa barang au masufatin fid dhimmah, atau barang yang disifatkan pada apa? Tanggung jawabnya. Barang yang disifatkan pada tanggung jawabnya. Iya. Jadi dia boleh ain. Iya. Dia katakan misalnya, ya. Dia katakan misalnya, saya sewakan rumah ini, dia tunjuk rumahnya. Atau dia sebut suatu mausuf fid dhimmah. Ya. Dia katakan misalnya, saya sewakan untuk kamu, saya akan carikan mobil, Kijang, ya tahun sekian, ya, dan saya sewakan kepada kamu. Disebutkan tanggung jawabnya untuk suatu sifat, untuk disewakan. Jelas ya? Baik. Au ala amalin ma'lum. Dan sewa itu juga kadang terhadap sebuah pekerjaan yang dimaklumi. Ini biasanya di bahasa kita disebut diupah. Jelas ya, digaji. Ya, dan di pembahasannya kalau di fikih dia disebut ijarah. Sebab dia sewa apa? Manfaat kerja orang tersebut. Ya. Dan dia bayar. Ya, bi'iwaban ma'lum, dengan bayaran yang dimaklumi. Harus dengan bayaran yang dimaklumi. Ini definisi. Dari definisi ini mungkin kita bisa memahami syarat-syarat dan ketentuan yang diterangkan oleh penulis di sini. Dan ini kaidah yang disebut oleh penulis. Ini termasuk kedetailannya sebagaimana di pembahasan-pembahasan yang telah lalu itu jarang diketemukan. Seperti yang beliau terangkan di awal bukunya. Ada kaidah-kaidah beliau anggap tidak ada yang mendahulunya dalam mengumpulkannya. Sebab memang di pembahasan-pembahasan beliau ya, ada hal-hal yang di buku-buku fikih Hambaliyah sendiri tidak begitu terlalu didetailkan. Tapi datang penulis, beliau memberikan kesimpulan-kesimpulan indah sebagai kaidah. Baik. Kata beliau, syurutu sihhatil ijarah thalatha. Syarat syahnya ijarah, penyewaan atau sewa menyewa itu ada 3. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, ma'rifatul manfaat. Syarat yang pertama, diketahui manfaatnya. Harus ada manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, maka itu adalah membuang-buang harta. Yaitu dilarang di dalam syariat kita. Jelas ya? Dilarang di dalam syariat kita. Ya. Harus diketahui manfaatnya. Contohnya dia sewa rumah untuk dia tinggali. Manfaatnya untuk apa? Dia tinggali. Dia pekerjakan orang. Manfaatnya untuk apa? Untuk dia bekerja bangunan misalnya. Untuk dia bekerja memperbaiki sesuatu yang atau dia bekerja membantu di rumahnya, atau dia bekerja untuk mengangkat barangnya, atau yang semisal dengan itu. Jelas, ini manfaat. Atau dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Iya. Sebab ini bentuk dari manfaat. Ya, karena itu di pengajaran seseorang tidak ada masalah mengambil bayaran. Sebab itu bentuk dari apa? Bentuk dari ijarah. Bentuk dari ijarah. Baik. Ini ma'rifatul manfaat. Harus diketahui manfaatnya apa. Dan saya katakan tadi ilmu. Kalau mengajarkan ilmu bermanfaat. Sebab tidak semua ilmu bermanfaat. Ada ilmu tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Makanya seperti itu tidak boleh dilakukan sewa menyewa. Ya,
mengupah di dalam hal yang seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, wa ma'rifatul ujrah. Ya. Ma'rifatul ujrah. Harus diketahui berapa sewaannya, berapa upahnya. Kalau dia bekerja misalnya, dia upah orang biasanya berapa dalam sehari? 100.000 kah? 200.000? Tergantung jenis kerjanya. Ya. Dia sewa rumah, rumahnya jenisnya apa? Berapa harganya dalam setahun atau dalam sebulan atau setengah tahun? Harus diketahui apa? Upahnya. Dan boleh upah itu adalah hal yang dimaklumi. Tidak diberitahu tapi sudah apa? Sudah dimaklumi. Orang masuk ke WC umum, setelah keluar, ya, dia bayar 1.000. Ya, karena memang biasanya berapa bayarnya? 1.000, 2.000 itu umumnya. Jelas ya? Kalau dia bayar kecil, kalau dia mandi, ya dia bayar 5.000. Jelas ya? Ini hal yang dimaklumi. Nah, jadi kalau sudah diketahui hal yang sudah biasa dilakukan, dimaklumi, itu tidak disebut upahnya juga nggak apa-apa. Sebab dia sudah diketahui dengan apa? Kebiasaan. Ya, dan ada muhakkamah, sebuah kebiasaan itu diambil hukum darinya, dibolehkan. Kemudian yang ketiga, kata beliau syarat yang ketiga, wa qaulul manfaati mubahatan. Dan disyaratkan bahwa manfaatnya itu adalah manfaat yang dibolehkan. Adapun manfaat yang diharamkan tidak boleh disewakan. Pada hal yang diharamkan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, fa huwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka itu adalah hal yang tertolak. Jelas ya? Baik. Jadi disyaratkan dia adalah hal yang mubah, dibolehkan secara syariat. Kemudian kata beliau, idza aqada, selesai ya syarat ijarah secara umum. Kemudian kata beliau, idza aqada ala ainin ushturita bisihhati 5 syurut. Ya. Baik. Sekarang dia melakukan penyewaan dan penyewaannya terhadap barang. Ya, penyewaan itu banyak ya, bisa menyewa barang, bisa menyewa kerjaan, bisa menyewa sesuatu yang semisal dengan itu. Tapi di sini kalau dia menyewa barang, kalau dia menyewa barang disyaratkan padanya 5 syarat kata penulis. Yang pertama kata beliau, ayyaqa'ul aqdu 'alan nafa'. Ya, syarat yang pertama, akad itu terjadi pada suatu yang bermanfaat. Akadnya terjadi pada suatu yang bermanfaat. Ya. Pada suatu yang bermanfaat. Nah, jadi kalau dia misalnya bikin akad pada sesuatu, maka sesuatu itu ya, memang akadnya dia hanya kaitannya dengan manfaat, tidak pada bagian yang lainnya. Ya. Tidak pada bagian yang lainnya. Ya. Jelas ya? Contohnya di sini, dengan contoh lebih jelas. Sebab ini nanti antum mungkin akan bingung nanti perbedaan antara yang pertama dan keempat nanti. Jadi akad terhadap manfaat. Perhatikan ya, akadnya bukan barangnya bermanfaat, tapi akadnya terhadap suatu manfaat. Karena itu tidak syah. Dia berkata kepada makanan, oh ini makanan saya sewa. Nah, syah atau tidak? Makanan disewa dimakan, habis makanannya. Ya. Jelas? Karena itulah beliau katakan akad itu terhadap manfaat, bukan dalam hal yang seperti ini bentuknya. Ya, ingat contohnya ya supaya kita paham apa yang dimaksud oleh penulis di sini. Baik. Kemudian syarat yang kedua, kata beliau, wa an takuna al-ainu ma'rufatan bi ru'yatin aw sifatin. Ya. Hendaknya ain itu barang tersebut itu adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi, dikenal. Apakah dengan melihatnya atau dengan pensifatan? Atau dengan pensifatan. Ada barang yang tidak cukup disifatkan, harus dilihat. Jelas ya? Harus dilihat. Ya. Karena itu di sebagian buku fikih disyaratkan kalau
dalam syarat ini ada yang menambah pada selain rumah. Karena mereka menganggap bahwa rumah itu tidak cukup disifatkan, harus dilihat langsung. Ya. Dia dimaklumi kalau dia apa? Lihat, oh saya punya rumah, dia tingkat 2. Ya. Tidak mungkin dia gambarkan semua, temboknya miringnya begini, ya, pintunya begini dan begitu. Ya. Tapi harus dia apa? Dia lihat baru jelas. Nah, mungkin aja boleh dia perkirakan dia tipe-nya tipe 36 atau tipe 72, ya, dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, ya. Yang ketiga, wa an takuna maqduran ala taslimiha. Dan hendaknya barang tersebut dia mampu untuk menyerahkannya. Ini syarat-syarat sudah berlalu ya di syarat jual beli. Ya. Dalil-dalilnya juga sudah kita terangkan. Ya, dia harus diketahui barangnya, syarat yang kedua diketahui barangnya, sebab Nabi melarang dari bi'ul gharar, hal yang tidak jelas. Yang harus dia mampu menyerahkannya. Nabi melarang dari jual beli yang dia tidak apa? Memilikinya. Jelas ya? Jadi tidak boleh dia katakan ya, bahwa apa namanya burung-burung yang di langit itu saya sewakan untuk kamu. Sebab itu dia tidak mampu untuk menyerahkannya. Baik. Maka harus ada di dalam kemampuannya untuk dia serahkan. Kemudian syarat yang keempat, wa an takuna al-ainu mustamilatan 'ala al-manfa'ah. Ya, hendaknya barang tersebut ya, memiliki manfaat. Ya. Memiliki manfaat. Ya, dibedakannya antara ini dengan syarat yang pertama tadi. Syarat yang pertama akadnya itu sifatnya manfaat. Kalau ini barangnya dia memiliki manfaat. Jelas ya? Karena itu tidak syah seorang bukan sewa menyewa. Dia menyewa apa? Kambing ya, kurus untuk mengangkat lemari. Syah atau tidak? Ya, syah itu tidak ada manfaatnya. Kambing ya kurus lagi mengangkat lemari. Tidak kuat kambingnya. Ini tidak ada manfaatnya. Atau misalnya dia sewa tanah. Dan tanah ini sudah diketahui ini tanah. Tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh di situ. Jelas ya? Padahal dia menyewanya memang untuk bercocok tanam. Ya. Ini ada manfaat atau tidak? Tidak ada manfaat. Karena dia menyewa untuk bercocok tanam. Berbeda kalau dia menyewa dengan manfaat lain, dia ingin tinggali misalnya, ya, atau dia ingin berkemah di situ, ya, itu lain lagi, ya. Baik. Kemudian syarat yang keempat atau syarat yang kelima, wa an takuna al-manfaatu mamlukatan lahu aw ma'dzunan lahu fiha. Dan hendaknya manfaat itu milik dia atau dia diizinkan padanya. Dia punya rumah, dia punya manfaat di situ. Atau dia sendiri sudah diizinkan. Ya, dia wakilnya, ya, diwakilkan atau walinya, atau dia nazir, kalau dia kaitannya dengan wakaf dan wakafnya, dia amanahkan bisa disewakan. Ya banyak wakaf yang sifatnya rumah-rumah ya disewakan dan hasil dari sewanya dia apa? Diwakafkan. Nah, jelas ya? Baik, ini 5 syarat secara umum berkaitan dengan apa? Barang yang ingin disewa. Selesai kaidah yang ke-47. Kaidah yang ke-48. Baik, ini kaidah yang terakhir untuk pagi hari ini. Kaidah yang ke-48, kata penulis rahimahullahu taala, syurutus syuf'ati khamsah. Syarat syuf'ah. Ini kaidah berkaitan dengan syuf'ah. Iya. Dan di sini beliau sebutkan bahwa syarat syuf'ah itu ada 5. Ini juga dari keindahan tertib penulis ya, sebab di kebanyakan buku-buku fikih di mazhab Hambali ya tidak dirinci syarat seperti yang disebutkan oleh beliau di sini. Nah, baik. Kata beliau, syurutu asy-syuf'ati khamsah. Syarat syuf'ah ada 5. Ya, kita beri definisi dulu ya tentang syuf'ah ini.
Ya, syuf'a secara bahasa dari kata syafa. Syafa itu artinya genap. Ya, seorang dia sendiri, ada kawannya, dia menjadi apa? Menjadi genap. Itulah yang disebut syuf'a. Ya, disebut syuf'a. Nah ini arti secara bahasa punya keterkaitan. Kalau kita melihat definisi syuf'a ini secara istilah. Ya, jadi secara istilah syuf'a di dalam penggunaan para fuqaha ahli fikih di dalam persyarikatan. Seorang syarik di dalam apa? Dan ini syarikat apa? Syarikat kepemilikan. Seorang bersyarikat misalnya dalam beli barang, dia sama-sama beli rumah. Nah, di mana antara A dan B, si B ini ingin menjual barangnya. Si B ingin menjual apa? Ingin menjual bagiannya. Maka bagian ini, ketika si B menjualnya, si A yang paling berhak untuk membelinya. Jelas ya? Si A yang paling berhak untuk membelinya. Kalau ternyata si B dijual kepada si lain si A, maka si A punya hak syuf'ah di situ. Dia punya hak untuk apa? Menuntut agar barang itu dia membelinya dan dijual kepadanya. Ya, ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan syuf'ah. Ya, jadi seakan-akan si pemilik bagian ini dengan hak syuf'ahnya dia menjadi lebih kuat untuk mengambil bagian kawannya yang memang ingin dijual. Iya. Jelas sampai sini? Dan syuf'ah adalah hal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam haditsnya. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Jabir berkata, Nabi SAW qada bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Sungguhnya Nabi SAW memberikan ketentuan syuf'ah, qada. Perhatikan kalimatnya qada. Berarti ini putusan apa? Pengadilan. Sifatnya qada. Ya. Karena kalau si A dan si B bersyarikat, ya, anggaplah saya dan si fulan sama-sama beli rumah. Ya, setengah-setengah belinya. Saya punya jatah 50%, dia punya jatah berapa? 50%. Tiba-tiba saya tidak tahu, ya, kawan saya ini jatah dia dijual kepada orang lain. Ya. Jelas ya? Maka ini melanggar hak saya. Harusnya dia tawarkan dulu ke saya. Ya, saya beli. Maka begitu saya tahu orang lain membeli, saya datang ke pengadilan dan saya menuntut bahwa saya ingin membelinya. Sebab itu adalah jatah saya lebih berhak. Jadi kaitannya kemana? Syuf'ah ini kaitannya ke pengadilan. Ya, kalau naik ke pengadilan itu namanya ribut-ribut. Ya kan? Ya, apa gunanya saya tahu? Saya lebih berhak untuk membelinya. Ya, tapi si fulan tidak mau, saya mau jual sama si fulan. Ya, lu mau apa katanya? Jelas ya? Maka ini tentunya urusannya ke pengadilan. Sebab ini kaitannya dengan apa? Khusuman. Nah, karena itu dalam bahasa hadis Nabi SAW qada bisyuf'ah, memberikan ketentuan syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, pada harta yang belum dibagi. Ya, karena beli rumah, rumahnya memang belum dibagi. Ya. Jelas ya? Sebab rumahnya ini tidak mungkin dibagi dua. Karena memang rumah itu dibeli untuk dagang asalnya. Seorang beli rumah misalnya, atau beli tempat misalnya, toko, sama-sama beli toko. Ya. Hanya bersyarikat di dalamnya. Dibagi dua tidak mungkin. Ya. Masa disekat jadi dua? Ya. Nah, ini tidak akan memberikan apa? Keuntungan untuk mereka kalau dibagi dua. Ya. Jelas ya? Jadi pada harta yang belum dibagi. Tapi kalau sudah dibagi, Nabi berkata, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. Ya, kalau batasan-batasan sudah tetap dan jalan-jalan sudah apa? Sudah diperbaiki, sudah ditakrif, ya, maka tidak ada syuf'ah lagi. Contoh misalnya A, B dan C, ya, bersyarikat membeli tanah. Bersyarikat membeli tanah. Ya, dibagi 3 tanahnya, jatahnya semuanya sama. Tanah ini sudah dibagi, sudah disekat-sekat, dan setiap orang punya jalan sendiri. Ya. Maka ini tidak ada lagi syuf'ah, sebab barangnya sudah apa? Sudah dibagi.
Si B menjual barangnya, itu hak dia. Si A tidak ada urusan. Ya. Nah, harus diminta izin kepada siapa? Si A. Tapi berbeda dengan barang yang belum dibagi. Ya, kalau barang belum dibagi, ini punya hak yang sangat terkait dengan kawannya. Ya, sama-sama misalnya punya modal punya saham di sebuah perusahaan. Ya, saham dia dijual semuanya kepada orang lain. Tidak dijual kepada kawannya, teman syarikatnya. Mungkin saja teman syarikatnya ini tidak senang ada orang lain yang dia tidak tahu siapa dia, apa tabiatnya, bagaimana orangnya. Ya, ikut masuk di dalam apa? Perusahaan tersebut. Ya. Karena itulah, ini ketentuan yang sangat indah sekali dalam syariat kita. Dan ini dari mahasinus syariat, kata Ibnul Qayyim. Dari keindahan syariat Islam dan keadilannya. Di mana syariat ini menegakkan kemaslahatan ibadah, kemaslahatan para hamba dengan ditetapkan ada syuf'ah. Jelas ya? Dan ini mengangkat darar, bahaya, ya, pada tempat-tempat yang kemungkinan terjadi di situ bahaya. Ya. Baik, sekarang penulis di sini menjelaskan bahwa syuf'ah disyaratkan padanya 5 syarat. Disyaratkan padanya 5 syarat. Kata beliau, ayakun al-intiqalu bil bai'. Ya. Hendaknya perpindahan barang itu dengan apa? Dengan dijual. Ya, dengan dijual. Jadi si A dan si B bersyarikat. Oleh si B, haknya dijual kepada si C. Tidak ada urusannya di dalam syarikat. Maka ini berpindahnya barang B kepada si C dengan cara apa? Dengan cara dijual. Berbeda kalau dia berpindah dengan cara bukan dijual. Si B meninggal, maka haknya secara otomatis turun kemana? Kepada ahli warisnya. Kalau turun kepada ahli warisnya, ini bukan lagi dijual namanya, tapi ini berpindah dengan paksa namanya. Tidak ada yang bisa menahannya, sebab ini hukum warisan. Hukum apa? Hukum warisan. Ya, harus diterima ketentuan itu. Ya. Contoh lain, ya, si A dan si B bersyarikat. Ya. Dan si B berkata, bagian saya wakafkan karena Allah. Ya. Kalau ada hasilnya, manfaatnya diwakafkan. Maka yang seperti ini berpindah kepemilikan secara paksa. Ya, menjadi hak Allah, bukan lagi hak kawan syarikatnya. Maka ini seperti ini tidak ada syuf'ah di dalamnya. Karena itu penulis mensyaratkan bahwa syuf'ah itu berpindahnya karena apa? Karena menjualnya. Ya, berpindahnya karena menjualnya. Baik, mungkin muncul satu masalah di sini. Bagaimana kalau kawan syarikatnya berkata, oh itu saya tak jual, tapi itu saya hadiahkan untuk si fulan. Ya. Saya hibahkan untuk dia. Ini bahasanya hibah, pemberian. Dihadiahkan. Boleh atau tidak? Apakah ada syuf'ah baginya di situ? Ya. Kawannya berkata, oh saya tidak cocok seperti itu. Saya mau beli. Nanti harganya hadiahkan sama si fulan. Ya. Apakah boleh kawannya menuntut? Ini letak silam pendapat di kalangan ulama pada posisi yang seperti ini. Dan yang benarnya bahwa dia boleh ada syuf'ah di situ. Karena memang makna syuf'ah adalah untuk menjaga hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan dikhawatirkan ada hilang. Ya, sebenarnya dia jual, tapi bahasanya, oh saya berikan sama dia. Jelas ya? Saya berikan kepada dia. Padahal dia apa? Dia jual. Nah, baik. Jadi yang benarnya di dalam hibah pun itu ada hak syuf'ah. Walaupun dia katakan dia beri, maka dia boleh syuf'ah di situ. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wa ayyaqa ala shiqsin min aqarin yanqasim. Ya. Dan ini terjadi, syuf'ah ini terjadi pada bagian dari sebuah aqar, sebuah lahan yang bisa dibagi. Ya, lahannya bisa apa? Bisa terbagi. Nah, jadi dia punya shiqsin di situ, punya bagian dari aqar, dari lahan yang bisa dibagi. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa yutaliba biha 'alal fawr. Dan dia meminta dengannya dengan meminta hal tersebut segera. Ya, sekarang si A dan si B bersyarikat. Si A melakukan perjalanan 2 bulan. Begitu pulang,
Ternyata si B dia sudah menjual apa? Bagiannya kepada si C. Ya. Si A sudah tahu bahwa si fulan ini menjual bagiannya kepada si C. Ya. Dia tinggal setahun 2 tahun, dia tidak menuntut. Ya. Setelah lewat 2 tahun, dia baru ke pengadilan. Saya punya hak syufaat. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kalau dia menuntut dari awal dia tahu dijual kepada orang lain, dia di situ punya hak syufaat. Begitu dia diam, ini menunjukkan bahwa dia sudah apa? Sudah rida dengan hal tersebut. Iya, sudah rida dengan hal tersebut. Baik, karena itu disyaratkan di sini oleh penulis, ya harus segera dia apa? Harus segera dia tuntut hak syufaatnya. Kemudian yang keempat, wa ya'khudul jami'. Dia mengambil seluruhnya. Ya. Si A dan si B berserikat tadi 50-50 bagiannya, 50%, 50%. Ya, dari tanah itu. Baik, si A berkata, saya lebih berhak membeli tanah itu. Ya. Tapi dia hanya mampu membeli 1/2 dari tanah. Boleh atau tidak? Tidak boleh, sebab kalau diambil 1/2 itu merugikan kawannya, mungkin merugikannya. Maka disyaratkan dia harus membeli apa? Seluruhnya. Kalau dia punya kemampuan membeli seluruhnya, dia beli seluruhnya. Kalau dia tidak punya kemampuan membeli seluruhnya, maka dia tidak memiliki hak apa? Tidak memiliki hak syufaat. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, wa yakuna lil akhid milkun sabiq. Wa yakuna lil akhid milkun sabiq. Orang yang mengambil syufaat ini, dia punya kepemilikan yang sudah dahulu. Si A dan si B ya, bersyarikat ya. Begitu si B menjual bagiannya, si A menuntut. Karena memang si A ini sudah punya bagian dari dahulu. Ya. Kalau dia baru saja memiliki bagian di situ, itu tidak ada hak syufaatnya. Jelas ya? Tapi dia harus punya kepemilikan dari apa? Dari dahulu dia punya kepemilikan. Jelas ya? Baik. Ini yang disebut dengan syufaat. Dan ini 5 syaratnya diterangkan di sini oleh penulis. Sekira 5 syarat ini sudah menjelaskan bentuk-bentuk dari syufaat itu. Apa yang diinginkan dengan syufaat. Baik, wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu insyaallah ta'ala. Nanti kaidah yang ke 49 kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.